Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ustadz Rasul sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Ar-Rasyid, mahasiswa semester 4 di lokal ini. Saya di sini dan teman-teman akan menjelaskan tentang review materi daripada pendidikan agama Islam di menengah dan ke atas. Di sini saya beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri. Setelah itu ada Nabila Aprilia dan Naswa Safira. Di sini kita akan menjelaskan tentang review materi PAI pendidikan agama Islam dasar dan menengah. Review materi itu apa sih? Review itu kita mengulang tentang materi-materi kita yang sudah kita dapat, entah itu tentang pendidikannya, tentang agama Islamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dikit apa sih itu review materi tentang PAI. Apa sih itu PAI pendidikan agama Islam? Mata pelajaran pendidikan agama Islam ini di berbagai jenjang dan jenis pendidikan secara keseluruhan berada pada lingkup Al-Quran dan Hadis, keimanan, akhlak, fikih, dan sejarah. Ruang lingkup pendidikan agama Islam ini mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan teman saya akan menjelaskan tentang MTS. Silakan. Materi yang pertama yaitu mereka mempelajari dasar-dasar Al-Quran. Salah satu contohnya yaitu huruf hijaiyah. Mereka juga mempelajari nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Kewajiban menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Memahami hadis-hadis tentang akhlak dan ibadah. Hadis tentang akhlak, salah satu contohnya yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad, yang dimana hadis ini menegaskan bahwa misi utama Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Hadis tentang ibadah yaitu sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut, selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah harian dan tahunan dapat menghapus dosa-dosa kecil. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rukun iman yang paling utama. Artinya kita wajib meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan seperti Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Penyayang. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari cahaya. Mereka selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib meyakini keberadaan malaikat meskipun kita tidak dapat melihat mereka. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab yang wajib kita imani adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Kita wajib mengimani semua Rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, serta penutup para Nabi. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat, yaitu hari berakhirnya kehidupan dunia. Pada hari itu, semua manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dihisap amal perbuatannya. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali,
yaitu sebelum alam semesta diciptakan. Qadar adalah perwujudan dari qada, yaitu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu baik maupun buruk, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak mahmudah adalah sifat-sifat dan perilaku yang baik, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak ini mencerminkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak mazmumah yaitu akhlak tercela. Akhlak mazmumah adalah sifat-sifat dan perilaku yang buruk, tercela dan dilarang dalam ajaran Islam. Akhlak ini dapat merusak diri sendiri dan orang lain serta menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masa Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Awal mula dakwah di Mekah, yaitu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira pada usia 40 tahun. Dakwah awal dilakukan secara sembunyi-sembunyi di kalangan keluarga dan sahabat terdekat seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid bin Harits. Setelah beberapa tahun, dakwah dilakukan secara terang-terangan yang menimbulkan penentangan dari kaum Quraisy. Kaum muslimin mengalami penganiayaan dan pemboikotan dari kaum Quraisy. Hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Karena tekanan yang semakin berat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, sebelumnya bernama Yastrib. Hijrah ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam, menandai awal dari pembentukan komunitas Muslim yang kuat. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW menyatukan kaum Muhajirin atau pendatang dari Mekah dan kaum Ansor yaitu penduduk asli Madinah. Nabi Muhammad SAW membuat piagam Madinah yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Madinah. Perkembangan Islam di Madinah pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Islam berkembang pesat di Madinah dan banyak orang memeluk agama Islam. Terjadi beberapa peperangan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Perjanjian Hubaidah pada tahun 628 Masehi memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk berdakwah secara lebih luas. Fatu Mekah pada tahun 630 Masehi menandai kemenangan kaum muslimin dan penyebaran Islam yang semakin luas di Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi dan Islam telah menyebar ke sebagian besar Jazirah Arab. Masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah merupakan periode penting dalam perkembangan kebudayaan Islam. Kedua dinasti ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan sastra. Dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi fokus pada ekspansi wilayah. Dinasti Umayyah terkenal dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang luas, mencapai Spanyol di barat dan India di timur. Perluasan ini membawa akulturasi budaya dengan wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Pada pengembangan administrasi, sistem administrasi negara dikembangkan dengan mengadopsi model dari Bizantium dan Persia. Pada arsitektur Mekah, bangunan masjid-masjid. Oke, teman-teman sudah mendengarkan dong tentang MTS tadi. Untuk pertanyaan-pertanyaannya mohon tahan dulu ya. Di sini teman saya yang satunya akan menjelaskan tentang apa sih itu PAI di SMA. Baik, saya akan memaparkan review materi PAI di Madrasah Aliyah. Materi pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah mencakup beberapa aspek penting. Pembelajarannya tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga berfokus pada aspek efektif dan psikomotorik. Materi PAI meliputi akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Akidah akhlak itu yaitu penekanan pada pembinaan keyakinan bahwa Tuhan adalah asal-usul dan tujuan hidup manusia. Materi akidah berfokus pada pemahaman, mempertahankan keimanan yang benar, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna. Al-Quran hadis adalah ilmu yang pelajari tentang makna kandungan dalam suatu ayat Al-Quran dan hadis. Dan juga Al-Quran hadis itu adalah pedoman kita sebagai umat muslim.
Selanjutnya fikih, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang terakhir adalah sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari karya, rasa, dan cipta umat Islam di masa lalu yang mencakup aspek sosial, budaya, dan lainnya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kurikulum PAI di Madrasah Aliyah adalah untuk memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat dan bekerjasama dan kepedulian yang lingkungan. Yang kedua, untuk menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan pada mata pelajaran PAI. Yang ketiga, untuk mengembangkan kurikulum mata pelajaran PAI sesuai dengan bidang tugas dan pengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang keempat, untuk menguasai konsep, metode keilmuan, substansi, materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Al-Quran dan hadis, akidah dan akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam sebagai sub-keilmuan. Yang kelima, untuk mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur sebagai pendidik, peneliti, dan pengembangan bahan ajar PAI. Yang terakhir adalah untuk mampu menerapkan kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Ruang lingkup PAI meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan dirinya sendiri, dan dengan makhluk lain dan lingkungannya. Oke teman-teman sudah mendengarkan dong tadi penjelasan tentang review pendidikan agama Islam di tingkat menengah dan ke atas. Untuk kesimpulannya pada hari ini yaitu karakteristik materi di PAI di berbagai jenjang dan jenis itu mempunyai karakteristik yang berbeda, mulai dari isi materi, bobot maupun pendalaman materi. Tetapi materi PAI ini sudah mencakup kajian dari pokok PAI yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, keimanan, akhlak, dan fikih, dan sejarah. Oke, itu untuk kesimpulannya pada materi hari ini. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.